Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghits ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardha binuri syamsi ka'abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah, wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Wala hawla wala quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Duhai Allah yang maha menatap, jadikan majelis ini majelis yang Engkau berkahi. Jadikan siapapun yang Engkau hadirkan menjadi hamba-hamba yang Engkau ampuni seluruh dosanya. Engkau singkapkan hijab di hati, sehingga hati ini penuh cahayamu, lurus menuju padamu. Ya Allah, patahkan setiap harapan kami dari selainmu. Tutup dan kunci setiap jalan yang menjauh darimu. Ya Allah, berkahi majlis ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, apakah Allah yang maha agung menyaksikan pertemuan ini? Mendengarkan? Pasti. Tidak ada satupun yang membuat kita bisa mengerti kebenaran selain Allah lah penguasanya. Berceramah seperti ini tidak punya kesanggupan apa-apa. Tidak ada kesanggupan penceramah menembus hati saudara-saudara. Tidak ada kesanggupan yang berceramah untuk membulak-balik hati siapapun. Yang berceramah ini tugasnya adalah sekuat tenaga niatnya lurus, sekuat tenaga yang disampaikannya benar, dan selebihnya terserah Allah. Oleh karena itu terlalu sombong jikalau kita belajar tidak minta tolong kepada yang menciptakan segala-galanya. Otak ini milik Allah, hati dibulak-balik oleh Allah, kebenaran juga ciptaan Allah. Bagaimana mungkin kita tidak minta tolong kepada yang maha dekat, maha mendengar. Amin. Terima kasih. Saya minta maaf terlambat. Biasanya berangkat jam 9 dari BSD sampai di sini jam 9, jam 10 kurang 10. Alhamdulillah sekarang jam 11 kurang seperempat. Semuanya pasti ada kebaikannya. Saya dengar hujan dari pagi. Ya, berarti pahala saudara lebih banyak dari biasanya ya. Harus kehujanan, harus datang lebih awal. Nikmati saja. Hadirin, kajian kita kali ini adalah tentang doa. Jadi Allah yang maha agung itu menyukai sekali orang yang berdoa. Dan orang yang tidak berdoa tidak disukai. Kalau kita banyak minta kepada orang, orang jadi jengkel. Tapi makin banyak minta kepada Allah, Allah makin cinta. Dan kekuatan doa dahsyat sekali. Seperti Nabi Ibrahim dibakar api jadi padam dengan kekuatan doa. Nabi Yunus di dalam lautan, di perut ikan, 3 kegelapan, lolos syariatnya dengan doa. Demikian pula Rasulullah SAW. Para sahabat Nabi, ada yang sedang di perjalanan lalu ada
kepala suku yang digigit makhluk berbisa, dan dengan membaca Fatihah doa kepada Allah, izin Allah dirubah takdirnya yang sakit parah menjadi sembuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmizi mengisyaratkan la yarudul qadda illa du'a. La yarudul qadda illa du'a. Tiada yang menolak takdir, menggerakkan, merubah dari takdir ke takdir lain selain doa. Man lam yad'ullaha, barang siapa yang tidak berdoa, ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kalau kita tidak doa, Allah tidak suka ke kita. Kalau kita doa, selain Allah menyukai kita, juga akan dipindahkan dari satu takdir ke takdir lain. Semuanya, tidak ada yang keluar dari takdir. Ada takdir yang kita tidak bisa milih. Saya jadi lelaki tidak milih. Saya lahir dari orang tua yang mana tidak milih. Saya lahir di Indonesia tidak milih. Postur saya seperti ini juga tidak milih. Ini sudah memang ketentuan Allah yang terbaik bagi saya. Tapi ada takdir yang boleh milih dari satu takdir ke takdir lain. Contoh, la in syakartum la azidannakum. Kita syukur, takdirnya Allah nambah nikmatnya. Kita kufur nikmat, takdirnya adalah azab yang pedih. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Kita takwa ke Allah, sungguh-sungguh ngedeketin Allah, takdir dari Allah adalah jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan pertolongan yang tidak diduga-duga. Kita milih jadi orang yang yakin ke Allah, ahli tawakal, maka takdirnya Allah cukupi. Tapi orang yang tidak tawakal, Allah tidak cukupi. Maka kita harus menggunakan fasilitas doa ini semaksimal mungkin. Karena kita tidak bisa menjangkau apapun tanpa izin Allah. Sedangkan Allah memberikan fasilitas doa itu dahsyat sekali. Rugi Allah memberikan fasilitas perubah takdir dan kita tidak manfaatkan. Contoh, mana yang lebih efektif? Misal, doa dulu atau ikhtiar dulu? Nah, ciri-ciri kurang paham kayak gini nih. Doa dulu, ikhtiar dulu. Kurang mantap. Doa dulu, ikhtiar dulu. Acungkan tangan yang ikhtiar dulu. Acungkan tangan yang doa dulu. Acungkan tangan yang tidak ngacung. Gini nih tekniknya ya. Siapa yang menciptakan rezeki kita? Yang tahu rezeki kita di mana siapa? Yang bisa memilihkan yang halal untuk kita siapa? Yang bisa memudahkan kita jumpa dengan rezeki kita siapa? Bagaimana mungkin kita nyari rezeki tanpa minta kepada pemiliknya? Bagaimana mungkin kita ingin rezeki yang halal tanpa minta kepada yang memilah-milahnya? Doa dulu. Orang yang ikhtiar tanpa doa seperti harus pergi, mata ditutup, telinga ditutup, mulut ditutup. Pasti stres. Doa dulu ke Allah ya. Allah kan tahu rezeki kita di mana. Dan Allah suka kita minta kepadanya. Dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, Allah Tuhanmu berfirman, mintalah kepadaku, niscaya, berdoalah padaku, niscaya akan kukabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dan orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku,
Allah akan memasukkan mereka ke dalam jahanam dakhirin, dalam keadaan hina dina. Oleh karena itu, orang yang tidak berdoa dianggap sombong. Udah bodoh, sok tahu. Udah lemah, sok kuat. Udah enggak punya apa-apa, sok kaya. Allah benci. Nah, contoh lain. Punya anak, ingin anak soleh ibu? Sebagian enggak jawab nih. Bagaimana ingin anak soleh? Suami aja belum ada. Ingin suami soleh? Nah, lebih keras kan. Sekarang ingin anak soleh, mana kira-kira yang lebih efektif? Nah, Bapak mengharapkan kalian jadi anak soleh, solehah, hafiz, hafizah. Bapak ingin kalian belajar agama dengan sungguh-sungguh dan hidup patuh ke Allah, manfaat. Bapak akan dukung sepenuhnya. Bagus? Bandingkan dengan yang menasehati anak, lalu malam hari si bapak ini bangun tahajud. Duhai Allah yang maha mengetahui segala-galanya, Engkau tahu saya adalah orang tua yang belum jadi contoh. Engkau tahu kelakuan saya masih jauh dari apa yang saya nasihatkan. Ampuni ya Allah. Saya ngaku belum jadi orang tua yang benar-benar bisa jadi jalan kebaikan. Engkau tahu saya pun belum mendidik anak-anak mengenalmu. Duhai Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sayalah orang yang zalim, tolonglah ya Allah. Titipkan kepada hamba kemampuan untuk mengantarkan anak-anak amanahmu menjadi hamba yang engkau cintai dan mencintaimu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Hanya engkaulah pencipta anak-anak kami. Hanya engkaulah yang menggenggamnya siang dan malam. Semua kebaikan hanya datang darimu ya Allah. Hanya engkau yang kuasa menjaga, membulak-balik setiap hati. Titipkan kepada habib kami ya Allah, anak yang soleh, soleha. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah menyaksikan orang tua yang bersimpuh sujud menangisi dosanya? Apakah Allah mendengarkan doa orang tua yang memohon pertolongan Allah? Kira-kira mana yang akan lebih efektif? Hanya nasihat atau kekuatan doa? Kita mau nasihat apa Bu? Allah tahu kita tuh gak cocok nasihat kita ke anak dengan kelakuan. Kalian harus menjadi orang yang jujur. Bapak ingin kalian jadi anak jujur. Padahal Allah tahu si bapak enggak jujur. Kata ibu, nak, ngaji nak. Dan Allah tahu ibu enggak jarang ngaji. Bahkan Iqra juga jilid berapa Bu? Jilid 1 itu pun jilidnya aja. Enggak bisa main kata-kata, enggak ada rahasia bagi Allah. Allah tahu kelakuan kita siang dan malam. Kita sibuk ngomong ke anak-anak. Dan Allah tahu ini omongan buat dirinya aja enggak mempan. Jadi kalau mau ngedidik anak, didik diri kita yang benar. Allah lihat nih, siapa bapak, siapa ibu yang menangisi dosanya. Malu, minta ampun ke Allah dan minta tolong. Itu lebih bertenaga daripada hanya sekedar nasihat yang dia sendiri enggak mengamalkannya. Memangnya Allah enggak tahu bedanya antara nasihat dan kelakuan kita? Allah tahu. Hidup ini enggak bisa sembunyi-sembunyi. Sama nih Dek. Kalau nanti diuji oleh Allah jadi penceramah begini, jangan hanya ngapalin buku buat diceramahin. Allah lihat nih penceramah niatnya apa. Allah juga tahu niat baca buku supaya kelihatan pintar apa. Allah tahu lagi ceramah dengan di belakang tuh kayak apa. Sedangkan yang memasukkan ilmu ke hati, ke pikiran, yang merubah jamaah, Allah bukan penceramah.
Penceramah itu akan memikul omongannya ini. Makanya saya nggak akan terlalu panjang ceramahnya. Jadi tegang begini hadirin. Kalau hanya ngomong mah gampang. Tapi kan Allah tahu yang diomongkan dengan kelakuan sama tidak. Bisa masuk neraka duluan nih ceramah-ceramah kayak gini. Tapi dia, nauzubillah, tidak mengamalkan buat dirinya sendiri. Makanya ibu bapak sekalian, jangan suka sibuk berlindung dalam bagusnya omongan, bagusnya tulisan. Tapi perbaiki diri saja. Allah melihat. Dan memperbaiki diri pun harus minta tolong ke Allah. Allah lah yang kuasa terhadap diri kita. Mau ngapalin Quran, siapa yang punya otak kita? Allah. Jangan, nggak apal-apal nih. Nggak usah ngomong gitu, diijabah nanti. Lebih baik minta supaya dia, ya Allah, saya tidak mengatakan otak saya lemot, karena ini otak bikinanmu, tapi mudahkan ya Allah. Benar? Coba mencari jodoh mana yang lebih kuat. Bawa bunga, pakai biola, seperti yang di iklan itu. Maaf hadirin, saya lihat jadi penasaran. Jodoh mah lebih kuat doa atau lebih kuat hunting? Doa tuh. Glosok sini, buka SMS. Allah tahu kenapa yang ngatur jodoh nggak diminta. Duhai Allah, usia sudah hampir kepala 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, semuanya bergetar. Teman-teman saya udah pada punya jodoh, tapi saya tetap berbaik sangka padamu, pasti ini yang terbaik darimu. Ya Allah, Engkau sudah saksikan sendiri, ibu tiap ketemu saya, mana nak, mana. Sebetulnya pengen bicara, ibu udah nikah, masih nanya-nanya, apalagi saya yang belum, Bu. Cuma saya nggak tega ngomong gitu ke ibu. Ya Allah, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bukakan pintu hikmah ya Allah. Enggak ada suudon. Minta ke Allah, ya. Ikhtiar jalankan yang syar'i. Jangan ikhtiar pakai bendera cinta terakhir. Siapa cepat, siapa dapat. Enggak usah begitu. Hadirin, Allah Maha mengetahui isi hati. Betul? Manfaatkan kesendirian dengan makhluk menjadi kebersamaan dengan Allah. Oh, kalau saudara tahu para kekasih Allah mah milih sebelahan sama istrinya atau sama suaminya atau sama Allah. Kalau enggak ingat kewajiban mah mendingin sama Allah terus tuh. Beneran? Kalau para pecinta Allah sejati mah ya lebih menikmati malam bersama Allah. Gitu. Ya saudara mah, kita mah masih segala ingin ya. Tapi kalau mau mencari jodoh dan belum diberikan pasangan, udah minta ke Allah. Kalau sudah dapat calon, tetap minta ke Allah, karena calon kan belum jadi. Halo? Jangan sampai udah pasti istiqoroh. Ya Allah, kalau baik mudahkan, kalau tidak jangan. Tiba-tiba enggak jadi. Dia melamarnya ke kita, tapi nikahnya sama sahabat karib. Kira-kira gimana kalau begini? Salah kamu sih pakai dipasrahin ke Allah ya. Jadi oleh Allah dititipin ke yang lain. Enggak boleh, itu mau dosa. Dengarin, kalau kita udah pasrahkan ke Allah dan dia bukan jodohnya, dengar baik-baik. Hati ini kan milik Allah, dibuat kita paham.
Ngerti ini teh bukan takdirnya. Ngerti tidak ada yang perlu disesali. Bahkan ngerti bagaimana mensyukuri. Jadi jangan kebayang terus ngebenturkan ke tembok. Tidak, enggak. Dibalikin aja oleh Allah. Ridho. Kalau Allah seneng ke hamba, dibuat ridho ke takdir itu udah enggak ada beratnya hidup ini. Orang yang berat itu kan yang enggak ridho takdir. Benar? Mau kuliah, udah istiqoroh, nggak keterima, tapi oleh Allah dibuka hatinya, nggak ada masalah tuh. Dan yang bikin berat tuh bukan kenyataannya, nggak nerima kenyataan yang berat itu. Benar? Halo? Ayo, manfaatkan doa. Nih pulang dari sini, kita hati-hati naik motor. Hati-hati amal soleh, tapi tidak bisa nolak takdir. Kalau udah waktunya masuk ke got aja nanti. Pas lewat got ngantuk, brus aja. Tapi doa bisa mindahin itu takdir. Allah menghargai hambanya. Kenapa sih Allah senang sama yang berdoa? Doa itu zikir. Karena ingat ke Allah. Makin banyak doa, berarti makin banyak zikir. Fadkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya, untung. Pasti untung. Yang kedua, doa itu adalah pengakuan kehambaan kita ke Allah. Kita hamba, Allah yang maha kuasa. Kan doa itu begitu. Makanya doa yang paling bagus itu adalah yang kitanya nyungsep sekali. Ya Allah, kalau bahasa Sunda, Gusti abdi teu walakaya, tidak ada daya, tidak ada upaya. Hanya Allah yang bisa nolong. Nah, ini yang paling disukai Allah. Ketika kita berhasil memposisikan jadi hamba. Tahu yang hamba itu yang gimana? Tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali Allah yang maha kuasa. Bodoh, tidak tahu apa-apa kecuali sedikit ilmu yang Allah titipkan. Allah maha tahu segalanya. Miskin, tidak punya apa-apa kecuali sekedar yang Allah titipkan. Allah maha kaya, pemilik segala-galanya. Hamba kotor, berlumur dosa, Allah maha suci, maha pengampun. Nah, kalau kita dengan doa nyungsep seperti itu, Allah suka. Jadi ngedoa tuh jangan kayak ke temen ya. Ya Rob, tolong deh, hari ini nih saya lagi gak punya uang. Ya bangsa sejutaan lah ya Allah. Koruptor aja dikasih. Itu kurang ajar. Ini serius hadirin. Ke Allah tuh harus nyungsep gitu. Dan memang begitu. Yang ketiga, doa itu pengakuan tawakal. Hanya Allah tempat dia bersandar. Dan janji Allah kepada yang ahli tawakal, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Doa itu juga merupakan husnuzon ke Allah. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kita banyak doa berprasangka baik. Nah, perkara dikabulkan atau tidak itu udah janji Allah. Udah janji Allah pasti dengar nih. Kecuali siapa yang tidak akan dikabulkan? Yang memakan makanan haram, menggunakan pakaian haram, itu enggak termasuk yang akan diijabah. Sepanjang bukan doa keburukan, bukan doa memutuskan silaturahim, diijabah. Hanya saja bentuknya, waktunya, caranya sesuka Allah lah, ya. Setuju? Mana sih yang penting? Terbaik menurut kita atau terbaik menurut Allah? Jawab. Kita sakit, minta sembuh, udah doa tuh.
Tapi perkara kapan sembuhnya jangan ngatur. Ya Allah, kalau bisa minggu depan lah ya sembuh. Sebab mau ujian. Allah juga udah tahu mau ujian, gak usah diomongin. Kenapa udah keluar uang, udah diopname, enggak sembuh-sembuh? Kalau kita menjalaninya dengan doa yang tulus, hati kita enggak dibuat sakit. Kita ngerti, oh Allah membuat saya masih sakit karena masih banyak dosa saya yang belum ketebus, dan sakit ini menjadi bagian kafarahnya. Jadi enggak luka di sini. Jelas hadirin? Walaupun badannya dibuat sakit oleh Allah, tapi kan Allahumma ftah lana hikmataka. Allah nanti membuka hikmahnya. Kita akan ringan ngadepin hidup ini kalau tahu hikmahnya. Misal, maaf, hati-hati nih ibu-ibu, perlu diperiksa itu. Mau kena nanti ya, mau kena siapa? Jangan sampai mau kena masjid, dipinjam tapi seperti yang gak rela dikembalikan. Sudah hampir setahun setengah. Tiap sholat, tahajud, pakai mau kena itu gak diterima. Ini bapak yang pakai kopiah diperiksa namanya di dalam, Pak. Kalau di kopiah itu Agus, pada bapak Asep berarti punya orang lain, pulangin. Serius hadirin. Ini kayak banyak mahasiswa gini, masuk ke asrama teman, ikut mandi, ada sampo, tiap helai rambutnya haram. Walaupun tolong ya, sampo itu sampo. Serius. Hati-hati tuh. Apalagi di asrama musim hujan, jemuran rebutan. Loh, kok jadi bagus? Berarti punya orang tuh. Koruptor itu gak akan diijabah. Harus aman. Termasuk makanan. Makanan tuh halal, thayyib, baru enak tuh yang ketiga. Halal itu masalah akhirat, masalah urusan dengan Allah. Thayyib masalah jasad. Enak masalah lidah. Bagaimana mungkin demi memanjakan lidah kita korbankan akhirat, kita korbankan tubuh kita? Ini makanan halal tidak? Ragu? Tinggalkan. Tapi ini enak, jarang? Tidak. Thayyib tidak. Baik tidak. Ini kacang yang paling gurih loh. Tapi kan kamu asam urat, tidak thayyibnya. Baru yang terakhir enak. Jangan memanjakan lidah. Doa enggak diijabah. Kepada para perokok, udah lama enggak diabsen nih. Berhenti ya. Rokok itu ciptaan Allah juga. Ujian bagi orang-orang yang mau warok. Tidak terbayang Rasulullah, para sahabat, ulama-ulama yang hati-hati melakukan sesuatu yang merugikan. Loh, apa jeleknya rokok? Kalau Allah ciptakan ciptaannya yang baik, madu, menyehatkan badan, metabolisme menjadi prima, sel darah merah meningkat, antibakteri, madu, kondisi tubuh menjadi fit dan prima, awet muda, madu. Coba itu. Habbatus sauda, jintan hitam, sunnah Rasul, obat segala penyakit, antioksidan yang kuat. Bagus. Rokok menyebabkan kanker, monyong. Maaf ya, kan merokok monyong. Rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin,
Mikir men, gitu. Itu barang apa ngaco gitu ya? Para perokok, apalagi filternya mengandung darah babi. Para perokok tuh seperti ngemut babi aja nih. Berhenti. Bismillah ya, teman-teman. Saudara memasukkan racun ke tubuh, menghembuskan racun, meracuni orang lain. Selain membuat doa kita tumpul, kita termasuk yang zolim ke diri, zolim ke orang lain. Mau berhenti merokok? Doa, ya Allah, saya ingin berhenti merokok. Ini uang buat belinya, saya sedekahkan ya Allah. Oh ya Allah, tolong. Katanya berhenti merokok tuh mudah. Kalau rokoknya habis juga berhenti sendiri. Nahan pengen yang susah. Minta ke Allah. Wahai penguasa lidah ini, tolong ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi ingat salah satu santri, dia keranjingan game online. Udah sebelumnya begitu. Disekolahkan di kita. Waduh, itu kalau enggak main game online malam hari, itu menggigil badannya seperti sakau. Kasihan sekali. Tapi dia berusaha mengembalikan ke Allah. Ya Allah, saya enggak mau begini. Tiap malam udah menggigil, masuk ke masjid itikaf. Baca Quran yang banyak. Tolong ya Allah. Ini ayatmu, ini kalamu. Baca. Alhamdulillah tuh. Selesai kemarin sekolah SMK-nya. Bisa masuk ke perguruan tinggi dan di sana jadi ketua rohisnya. Padahal asalnya benar-benar hamba online. Ayo, hamba rokok. Merokok bisa musyrik tuh. Kalau lebih menuhankan rokok, cirinya Jumatan. Besar mana? Untuk sedekah atau beli rokok? Akumulasi dalam sebulan, coba besar mana? Sekali ngerokok 10.000, sebulan 300, setahun 3.600.000. Cek sedekahnya berapa? 2.000. Ya, itu juga karena malu, udah WC umum udah 2.000 sekarang. Hati-hati perokok. Kalau ingin doanya mustajab, tinggalkan. Setuju? Kita juga harus tahu adab-adab doa dan saat-saat mustajab. Seperti nembak itu kan, harus benar tahu cara menembak yang benar dan tahu kapan saat menembaknya. Sudah tahu belum saat-saat mustajab hadirin? Nih di antara saat-saat mustajab. Kalau mendengar azan, antara azan dan qomat itu mustajab. Makanya kalau mau qomat itu terus doa, didengar oleh Allah. Sedang sujud tidak dianjurkan untuk membaca Al-Quran, tetapi beberapa doa Al-Quran dan hadis Nabi baca. Kalau sedang sholat, jangan doa pakai bahasa Indonesia di kala sujud, karena menambah bacaan sholat. Itu saat terdekat hamba dengan Tuhannya saat sujud. Lebih enak hadirin doa. Hafalkan doa-doa baik Al-Quran maupun sunnah Rasul, ya. Nikmati saat sujud. Di penghujung sholat sebelum salam, sesudah tahiyat, minta lagi. Sama itu juga, jangan menambah dengan bacaan yang tidak berbahasa Arab. Sesudah sholat fardu itu mustajab. Makanya rugi kalau sudah sholat fardu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, buka handphone. Allah lagi nunggu, kamu mau minta apa? Dunia dulu tanpa handphone baik-baik saja. Kenapa sekarang menjelang qomat juga? Assalamualaikum, Assalamualaikum, udah langsung.
Ada yang begitu di sini? Itu sudah rada menuhankan handphone tuh. Doa. Banyak yang bisa dirubah dengan doa. Minta apa saja, Allah pemilik segala-galanya. Terancam, Allah yang menggenggam, yang mengancam kita. Kita ditagih hutang, belum sanggup bayar, Allah yang menguasai, yang nagih. Kalau Allah mau dibalikin tuh, yang tadinya angker, debt collector tuh, lihat kita tuh jadi sendu aja. Aneh. Saya tiap lihat wajah kamu tuh, jatuhnya nggak tega aja. Udah deh, akan saya tagih, halalah, biar saya cicil aja hutangnya. Wah, jarang debt collector kayak gini. Tapi apa susahnya? Ini serius hadirin. Pernah ada juga jamaah ditagih hutang. Wah, ini debt collectornya datang. Sekarang gede. Kenapa ya? Nggak kayak yang kemarin. Iya, karena kemarin yang nagihnya kecil, saudara kurang zikir. Sekarang gede. Ya udah, jadi zikirnya lebih kuat kan? Kan yang Allah inginkan kita tuh bergantung ke Allah. Gimana? Sekarang udah adzan, ajak ke masjid. Pak, saya mau ke masjid dulu, mau ikut? Wah, udah kamu aja, saya nungguin. Lumayan, nggak ngambek katanya. Bereslah akhirnya kalau Allah mau. Ya, semua makhluk milik Allah. Saat ba'da sholat fardu, kemudian sepertiga malam terakhir, saya berharap semua jamaah ini enggak ada satupun yang melepaskan malam dari jamuan Allah. Kita dijamu oleh Pak RW saja semangat, ya. Dijamu oleh gubernur lebih semangat. Dijamu oleh presiden, padahal sama-sama nebeng, ya. Sama-sama banyak masalah. Gimana dijamu oleh penguasa langit dan bumi? Minta ampun, dosa diampuni. Minta sesuatu, Allah akan beri. Doa diijabah. Sepertiga malam terakhir, semua punya. Benar? Mulai setel sekarang handphonenya tuh, alarm nyalakan jam 3 paling telat, ya. Tidur lebih awal. Minta, usahakan wudu dulu sebelum tidur. Karena ada dalil, orang yang sebelum tidur berwudu, kemudian dia tidur dalam zikir, pas dibangunkan, lalu dia sholat sunnah 2 rakaat, tentu wudu lagi, ya. Doanya mustajab. Ayo. Kemarin istri saya bergetar pada waktu mau tidur. Kenapa? Dia nahan kentut. Itu mah beda urusan. Kentut juga bagian dari nikmat, ya. Atau misalkan suami istri pas wudu, Pak, kenapa? Tidak, Pak. Jangan, ada yang lebih wajib lagi, ya. Usahakan kalau mau tidur jangan punya hadas besar. Kalau saudara junub, mandi malam-malam. Tidur dalam keadaan suci. Bisa mati lagi, ya. Siapa tahu malam itu malaikat maut sekitar jam 2-an jemput, ya. Ini serius, hadirin. Emang saudara bakal panjang umur? Kita kan nggak tahu. Tahajud yang bagus. Sholat tahajud itu jangan hanya sholat. Dan jangan ngejar target 11 rakaat. Allah Akbar. Yasin, Allah Akbar. Al-Quranil Hakim, Allah Akbar. Justru sholat tahajud itu dinikmati. 2 rakaat, tapi yang bagus. Yang pertama ringan, yang kedua yang agak panjang. Ar-Rahman itu sekitar 20 menit, ya, kalau dibagi 2. Enak itu. Yasin bisa tuh kalau dibagi-bagi 25 menit. Udah sholat tahajud, zikir dulu. Kalau bisa lampunya memang jangan terlalu terang. Kalau terang kenapa? Banyak yang kelihatan. Lagi tahajud, lihat ada majalah, baca dulu majalahnya. Lagi tahajud, lihat sana ada kue. Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu saya lapar.
Jadi keuntungan temaram itu meminimalisir apa yang dilihat. Biasakan kalau tahajud tuh sing nikmat nyebut nama Allah, karena Allah Maha dekat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basyir, dan Allah Maha menyaksikan, Maha melihat apapun yang kamu lakukan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits, wa aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ain, ya arhamar rahimin. Enak kalau kita merasa sedang ada kamera saja kita jaga diri, Allah Maha melihat, Maha mendengar. Doa Allah sesudah sholawat. Ada yang boleh mengangkat tangan, ada yang tangannya nggak diangkat nggak apa-apa. Kalau Rasulullah kalau sangat meminta sampai begini, ya, sampai jatuh selendang. Ada saatnya begini. Allah malu. Allah yang Maha Mulia malu kalau hambanya menengadahkan tangan dan tidak dikabulkan. Ada yang nggak ngangkat juga. Rasulullah pernah doa nggak ngangkat. Kalau lagi Jumatan Rasulullah khutbah doanya begini, ya, pakai yang mana yang ada dalilnya, tanpa harus menyalahkan yang lain. Ya, jangan-jangan orang itu kita salahkan padahal dia yang diijabah. Sepertiga malam terakhir tahajud, boleh sama istri, boleh sama suami, boleh, tapi ada kalanya kalau jadi jaim, ya, masing-masing Allahu Akbar. Terus ibu, kenapa Bu nangis? Ya doain Bapak. Nggak usah gitu-gitu amat ya. Itu pasti ada keinginan ke Allah ya. Kalau kira-kira jaim membuat kita jadi nggak ikhlas, ada saatnya bareng, ada saatnya sendiri. Gitulah. Karena jangan sampai air matanya enggak, padahal itu air mata menguap ya, tapi dimodifikasi ya, nggak mau dielap supaya kelihatan oleh suami. Si mama meni sedih, biasa aja. Padahal Allah tahu itu 5:1 ya, sedihnya 1, menguapnya 5. Jadi yang deras tuh air mata menguap. Jangan suka rekayasa gitu ya. Malu sama Allah, betul tidak? Halo? Kita nyari penilaian makhluk, padahal makhluk yang kita harapkan penilaian tuh gak punya apa-apa, sama-sama nebeng. Lalu hari Jumat, Jumat ini ada saat mustajab, yang saatnya sedikit tapi mustajab. Makanya jangan sembarang hujan, wah bocor nih, pas saat ijabah, waduh jadi bocor betulan. Banjir nih, ijabah, gelegek teh kena banjir. Yang bagus-bagus aja. Antara 2 khutbah itu juga ada yang mengatakan itulah saat yang paling mustajab. Ada yang asar, panteng aja asar tuh, banyak doa. Kapan lagi saat mustajab? Saat berbuka puasa. Makanya orang yang saum Senin Kemis dan saum Daud itu lebih banyak lagi itu kesempatan. Yang saum Daud sehari saum sekali buka doa. Jadi kalau mau buka tuh jangan mikirin kolak dan mana kolak saya, orang sauti kolak, nah jangan begitu hadirin. Yang penting mau buka doa. Aduh, saat mustajab pada waktu buka. Tajil dulu atau doa dulu? Boleh, doa sedikit terus mempercepat tajil, doa yang banyak. Karena saat berbuka, ya. Doa disusun mulai orang tua, guru, doa. Kapan lagi saat mustajab? Saat hujan lebat. Makanya ini lagi musim hujan kayak gini, jangan sembarang doa. Itu saat mustajab, doa yang baik.
saat dizolimi oleh orang lain. Ini saat mustajab. Di kantor bos marah, ijabah yang ya Allah. Jodoh ya Allah. Apa kamu jodoh-jodoh? Bos terusin marahnya. Karena saat doa orang yang tidak tertolak adalah doa orang yang teraniaya. Nah, termasuk doa yang mustajab, doa safar di perjalanan. Bandung, Jakarta, atau pergi ke luar negeri, atau kemana luar kota. Ya, di jalan itu benar-benar saat diijabah doa-doanya. Jangan banyak mengeluh. Capek kayaknya badan saya serasa remuk. Bener aja, pintu kebuka, plek, remuk. Jangan sembarang ngomong di perjalanan ya, bisa diijabah. Doa orang tua ke anak juga mustajab. Makanya senakal apapun anak diijabah. Ibu, mana yang lebih efektif nih ketika nyuruh anak sholat? Anak-anak, sholat. Ibu ingin kalian itu masuk surga. Sholat itu tiang agama. Kalau kamu tidak sholat, kamu gimana? Itu dilihat nggak oleh Allah? Bandingkan dengan yang begini. Ngebangunin anak, tangan megang kakinya, nak, bangun nak. Hati langsung bicara kepada yang menguasai anak. Ya Allah, tolonglah agar anak ini jadi ahli ibadah. Engkaulah yang ngebulak-balik hati. Allah tahu tidak itu ibu kayak gitu? Tahu? Mana yang lebih diijabah, yang pelotot-pelotot tadi atau yang plus doa? Rada jarang kita ya. Anak saya itu bandel. Pas saat ijabah langsung lempar bata nanti. Jangan salah ngomong ya. Doa orang tua ke anak tuh mustajab. Kapan lagi saat doa yang ya pada waktu peperangan kita mah enggak adalah ya. Tapi saat bertemu musuh itu saat mustajab. Kalau di Mekah saat mustajab di depan multajam atau di makom Ibrahim. Orang banyak rebutan nyium Hajar Aswad. Padahal yang lebih hebat itu justru di samping Hajar Aswad. Multajam antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Itu tempat sangat mustajab. Atau Bukit Sofa, Marwah, 7 kali. Itu tempat mustajab. Di Arafah, di Mina, Arafah apalagi. Mustajab sekali. Makanya kalau saudara ditakdirkan haji, jangan sampai di Arafah tuh sibuk ngerokok. Di saat diijabah, saya siap menerima kanker kapanpun ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya siap kena penyakit jantung. Amin ya Rabb, amin. Mau dibikin impoten kapanpun silakan ya Rabb. Amin ya Allah. Makanya ketika dihembuskan tuh rada merem sedikit. Karena itu amin mungkin apa? Amin ya Rabbal. Ayo rekan-rekan. Kapan lagi saat mustajab? Di Arafah, kalau bisa di Masjid Nabawi itu perbanyak doa di raudhahnya. Tapi kapanpun kejadian Allah pasti mendengarkan. Allah selalu mendengar apapun yang kita katakan. Dan doa itu ibadah. Jangan ngatur Allah. Minta boleh, ngatur jangan. Kalau tidak diberi apa yang kita inginkan, bukan berarti buruk. Surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu, dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan
Jangan sok tahu. Mau tahu sebaik-baik doa apa? Mintalah apa yang Allah sukai. Itu untung. Siapa ini pakai rok hijau begini? Saudara sudah tahu yang pakai pramuka. Ini pramuka mana nih deh? Asal ada sepuh-sepuh begini. Ini adalah tim relawan, ya. Saudara-saudara kalau nanti mau gabung tim relawan untuk memakmurkan acara ini, silakan. Nah begitulah. Dan terus doa di angkot misalkan. Lihat ada pangrok. Doa tuh. Ya Allah. Sangat boleh jadi ibunya ingin anak yang soleh. Ya Rabb, kasihan anak ini. Baju penuh peniti, rambut jadi susah sujud karena kesini lah. Solehkan ya Allah. Didengar tidak oleh Allah. Pas ke TV, nonton TV. Ya Allah, ini artis. Kalau orang zina sembunyi-sembunyi, ini zina dipertontonkan. Beri hidayah ya Allah agar dia jadi tobat. Lihat, telah ditangkap si fulan karena korupsi. Ya Allah, mudah-mudahan ini jalan dia bisa memperbaiki diri. Doa yang baik saja. Mudah-mudahan dengan di penjara dia bisa menebus dosanya, bisa ngapalin Quran, dan sisa umurnya bisa jadi lebih baik. Iya kan? Daripada kita ngedoain jelek, karena kita juga banyak kesalahan. Mau didoain apa oleh orang lain? Kalau orang lihat kita kira-kira ingin didoain jelek atau bagus? Ya Allah, ini ketiaknya bau sekali. Sing bisulan sih, kan enggak enak, kita tidak mau, Pak. Ini jamaah ini dosanya sedikit atau banyak ya? Kan? Tapi kelihatannya soleh-soleh. Coba kita tes sekali lagi. Acungkan tangan yang tidak punya dosa sama sekali. Ini tes standar ya. Oh, tidak ada. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Nggak ada yang. Ini kameramen ngacung. Oh, itu ya, lagi ngebidik kamera. Acungkan tangan yang sedang dosanya ada. Ibu, lihat kiri kanan sejenis. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Oh, ada yang gak ngacung. Kenapa? Karena saya banyak sekali dosanya. Kita juga berarti dihargai orang karena Allah nutupin dosa-dosa kita. Benar? Kenapa kita lihat orang yang berdosa hanya muas-muasin hati? Nggak ada gunanya. Mending kita doain aja supaya bisa tobat. Betul? Lihat yang sesat, kita doain supaya ketemu jalan hidayah. Lihat yang belum Islam, kita doain supaya dapat hidayah. Lihat yang tergelincir, kita doain supaya bisa bangkit. Karena kita juga sama. Jelek, kotor, tergelincir, betul? Pengen gak nih kita jadi baik? Enggak ya? Jawab atuh, pengen tidak? Siapa tahu. Dan jangan lupa minta didoakan oleh orang-orang yang mudah-mudahan lebih soleh dari kita. Karena ada orang-orang yang kedekatannya dengan Allah sehingga doanya diijabah. Iya. Apakah perlu ustadz, ulama? Belum tentu. Mungkin kekasih Allah itu hanya pedagang, mungkin pembantu rumah tangga, mungkin hansip, tapi yakin ke Allahnya luar biasa dan patuh ke Allahnya juga sungguh-sungguh. Boleh jadi doanya diijabah. Makanya kalau baik, baiklah ke tiap orang. Karena kedudukan di sisi Allah cuma Allah yang tahu. Betul? Tapi kalau sudah diijabah jangan GR. Misalkan hujan, terus kita doa, ya Allah, pindahkan hujan ini ke tempat yang lebih memerlukan. Tiba-tiba pindah. Nah kan, padahal bukan doa kita yang diijabah. Siapa tahu ada doa ibu rumah tangga yang berat sekali ngurus keluarganya tapi tidak pernah mengeluh. Seperti istrinya Kang Ato, anak balita yang satu sudah sekolah, suami lumpuh, harus dagang, harus mandiin 3,
di rumah harus ngurus, belum lagi masak. Wah, rumah kebanjiran, berjuang. Tapi ketika ditanya, Mbak, gimana perasaan Mbak? Alhamdulillah, saya benar-benar bersyukur kepada Allah. Saya dititipi suami, tidak disebut suaminya lumpuh. Saya dititipi anak-anak, saya dititipi rumah, tidak disebut rumahnya kontrakan kebanjiran. Tapi yang bagus-bagus. Boleh jadi doa beliau itu lebih mustajab daripada orang yang punten ya, bicara banyak tapi belum tentu berkedudukan di sisi Allah. Ayo, nanti penghujung ini kita akan doa, mudah-mudahan doa kita doa diijabah. Berbanyak istighfar, sholawat jangan sampai telat ya. Baca Asmaul Husna, Ismul Azam, itu membuat semakin terbuka. Doa yang gak pakai sholawat gak ngangkat. Apalagi tambah banyak sodakoh. Allah tahu nih, dia punya keinginan, ya Allah sayang, tapi sodakohnya 2.000, 1.000. Padahal Allah ngasih ke dia 100 juta. Ini pelit, koret, kedekut, buntut kasir. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Ada waktu 10 menit kita diskusi, silakan. Acungkan tangan yang baru datang hari ini, yang baru pertama kali nyoba ke sini, undangan Allah. So, nggak usah malu-malu. Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih. Kita sudah 14 tahun acara ini di sini. Acungkan tangan yang sudah ngajak yang lain ke sini, cung. Yang ngajak. Alhamdulillah. Yang berhasil ngajak maksudnya. Ada yang keangkut, Bu? Alhamdulillah. Yang gagal ngajak ada tidak? Ajak ya. Karena Islam itu bergerak dan menggerakkan. Jadi jangan sendirian aja. Kita naik motor, ajak teman. Siapa tahu beliau jadi dekat kena Allah, syariatnya kita yang ngajak. Betul? Punya mobil, daripada berdua suami istri, ajak yang lain, tetangga. Gak akan pernah rugi kalau niatnya benar, caranya benar. Ada pertanyaan, silakan. Satu. Ya, Mama ada? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini bagian ngacung, itu bagian bicara. Namanya bagi-bagi tugas ya. Nama saya Yono. Saya nggak minta, bukan mau minta buat pertanyaan, tapi saya mau minta tolong ke semua jemaah dan ke AA, karena ada rekan saya yang mengalami kecelakaan dan sekarang dalam kritis. Mohon minta dibacakan Al-Fatihah sesama nanti. Itu aja dari saya, tidak ada doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya Pak? Firman. Pak Firman. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kecelakaan terjadi dengan izin Allah, bagaimanapun keadaannya. Dan pasti ada kebaikan kalau disikapi dengan cara yang tepat ya, dan jadi ladang amal bagi kita semua. Mungkinkah orang yang celaka itu sembuh syariatnya? Dengan sangat memungkinkan. Sedangkan takdir berita ini sampai ke kita juga Allah yang menghendaki. Kita kan tidak tahu Pak Firman celaka, dan sekarang kita jadi tahu. Nanti kita doakan ya. Ada lagi yang lain? Dek. Sebentar ya Pak, yang duluan ngacung. Ini teh dari mana aja? Ada yang dari luar Jawa tidak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Masjid Istiqlal yang kemarin udah ngumumin ada acara pengajian akbar ini. Dan juga sebelumnya ini bukan, memang pertama saya di sini, tapi sebelumnya mungkin ini kekuatan doa dari ibu saya. Karena sebelum bekerja ataupun melakukan kegiatan di rumah, dia menyetel radio namanya di Kota Malang tuh KDS 8, yaitu ceramahnya Agim juga gitu, Ustaz. Oh, di Malang. Di Malang, Kota Malang. Jadi mungkin tuh kekuatan doanya ibu, sehingga waktu datang ke Kota Malang untuk mencari nafkah, kemudian bertemu langsung dengan Ustadz Agim gitu.
Nah, kemudian pertanyaan saya dari tadi saya simak dari Ustadz Teddy sampai Ustadz Agim, apa berhubungan dengan anak muda, Pak. Biasanya kan kalau anak muda kita disuruh mempunyai mimpi yang besar. Mempunyai mimpi yang besar dengan target sekian. Tahun ini harus mimpi ini tercapai. Tahun ini dengan mimpi yang tercapai. Apakah itu termasuk kita memaksa Allah untuk mimpi itu tercapai? Karena kan menciptakan anak muda yang cinta berdoa seperti itu dengan bermimpi, salah satunya apakah memang bisa terwujud seperti itu? Terima kasih. Ada yang mimpi pengen jadi apa tahun ini? Tahun ini jadi apa? Tahun ini pinginnya punya mobil. Bukan. Punya istri. Bukan. Pengen punya apa tuh? Kalau tahun ini pingin jadi tahfiz Quran, insyaallah. Pengen hafiz. Hafiz Quran. Tapi kalau untuk cita-cita besarnya, insyaallah pingin jadi sekjen PBB, insyaallah. Oh, PBB di Partai Bulan Bintang. Oh, bukan di. Persatuan Bangsa-Bangsa, insyaallah, Pak. Terima kasih. Baik, salam buat ibunya ya. Bolehkah kita bercita-cita? Ya boleh atuh. Harus malah. Sebaik cita-cita adalah cita-cita apa yang Allah sukai. Kalau Allah mencukai orang yang ihsan, ahli berbuat kebaikan, cita-cita itu. Innallaha yuhibbul muhsinin, itu 5 kali tertinggi dalam Al-Quran disebut. Kalau innallaha yuhib muhsinin itu 5 kali. Allah mencintai hafiz, cita-citakan. Apa yang Allah sukai, cita-citakan. Ya. Tapi saya pengen jadi dokter, bagus. Untuk apa jadi dokter? Supaya hidup kita penuh manfaat. Karena Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak manfaatnya. Nah, dia mau jadi sekretaris di PBB itu mau apa? Pengen apa di sana, Dek? Pengen membuktikan betapa besarnya cinta Allah kepada umat manusia. Karena mimpi Islam kan bukan untuk satu kepentingan, tapi untuk bukan hanya untuk satu kepentingan, tapi untuk semesta alam. Jadi kalau jadi ketua PBB nanti bisa itu gitu lah ya. Ya sing jadi atuh. Bismillah. Enggak apa-apa. Yang penting nih mau apa? Kalau hanya mau gaya ya jangan. Tapi kalau saya misalkan jadi presiden Indonesia, bukan yang ini ya. Adalah ya. Saya mah kurang minat. Tapi bapak-bapak juga saya anjurkan jangan ikut jadi calon presiden, ya. Tahu kenapa? Nggak akan ada yang milih, ya itu masalah terbesar. Kata istrinya, si bapak jadi calon presiden, amit, saya yang pertama nggak milih, gitu. Boleh deh punya cita-cita, asal dengan catatan yang kita cita-citakan tuh ada dalam kerangka amal yang Allah sukai. Udah gitu. Terakhir, Mak, ada yang mau nanya ibu-ibu? Sebentar ya, bagian Mak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya sempat diskusi dengan teman saya mengenai mendoakan orang. Kalau saya mendoakan orang itu tidak melihat dia mau muslim maupun non muslim, dan mau kaya maupun miskin. Jadi kalau menurut teman saya itu tidak boleh mendoakan non muslim. Sedangkan kalau saya ingin seseorang itu ingin lebih baik, intinya itu. Menurut pendapat A seperti apa bagusnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau muslim non muslim semuanya hamba ciptaan Allah. Kita Islam rahmatan lil alamin, membawa rahmat. Yang tidak boleh itu mendoakan, mintakan ampunan kalau kepada non muslim. Minta hidayah, bagus. Minta supaya dia kenal Islam, minta supaya hidupnya ada di jalan Allah dan bahagia, minta supaya non muslim itu sehat,
sehingga mengenal Allah dan dapat hidayah, bagus ya. Yang jangan tuh mintakan ampunan, itu yang saya tahu ya. Itu kan hamba Allah. Coba kalau kita takdirnya, nauzubillah ya, kalau kita yang non muslim, kan kita mungkin lebih bagus kalau kita dibimbing jadi Islam, betul? Didoain supaya Islam. Rasulullah juga waktu itu mendoakan salah satu di antara umat, dua Umar, Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Ternyata yang dapat hidayah Umar bin Khattab, gitu. Waktu ada yang digigit kepala suku. Mohon maaf Pak, sebentar. Terus kalau untuk mengucapkan selamat, istilahnya di mungkin hari raya Natal gitu. Natal. Kan saya kan posisi di kantor ya, ada yang ini gitu, seperti apa ya? Ya, selamat bahagia weh, Madan ya. Selamat berhari bahagia apa mungkin gitu ya. Ada yang membolehkan, tapi ada juga kalau Buya Hamka, udahlah, ada itu mah urusan keyakinan ya. Kita bisa, atau misalkan selamat bahagia ya gitu. Gitu-gitu. Ya diakalin aja lah ya. Tapi yang paling pokok akhlak kita setiap waktu terjaga ya, sehingga orang mengenal Islam bukan hanya dari sepatah kata itu. Tapi emang ini orang baik ini. Lihat ibadah kita bagus, kita jujur, kerja kita profesional, terjamin kita tidak pernah berbuat dolim. Itu kan lebih daripada sepatah kata, benar? Terima kasih sahabatku, masih banyak waktu ini. Masih ya? Mana nih? Ini ngeliatin terus ke saya nih. Membuat saya merasa bersalah kalau nggak nunjuk beliau. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahim. Sebelum saya bertanya, saya mohon maaf terlebih dahulu. Cuma ingin meminta penjelasan tentang pentingnya kebutuhan dan sedekah. Mana yang harus kita dahulukan antara sedekah dan kebutuhan? Seperti saya contohnya mungkin baru bekerja, untuk kebutuhan sampai bulan depan terbatas. Nah, tapi di lain sisi saya sangat ingin membantu dan sedekah. Mana yang harus didahulukan antara sedekah dengan kebutuhan? Terima kasih. Baik, sebetulnya setiap orang tingkat keyakinannya berbeda-beda ya. Ada sahabat Nabi yang menafkahkan seluruh hartanya, diterima. Ada yang separuhnya diterima. Tapi ada yang mau seluruhnya, tidak boleh. Hanya maksimal sepertiganya. Karena kadar keyakinan tiap orang beda-beda. Nah, ada juga tergantung kadar keyakinan ada ya. Saya yakin saya sudah ada rezekinya. Ini saya punya uang sekarang 50.000. Teman saya dalam kesulitan ya. Bismillah, pakai aja uang saya. Nanti kamu mana? Saya nanti bisa pinjam. Nah, tapi sedekah itu nanti akan diperlihatkan. Rasulullah juga pernah meminjam uang untuk nolong orang. Karena Rasul yakin pasti dijamin. Tapi tidak semua orang sampai ke tingkat ini. Itu deh. Berarti itu tergantung dengan keyakinan ya, individu masing-masing. Benar, tergantung makomnya. Tapi kalau mau dilatih terus boleh. Ya, terima kasih. Sebenarnya karena saya pernah mendengarkan ceramah di RAA dulu menyampaikan bahwasanya sedekah sedikit pun saat kamu dalam keadaan yang terpuruk ataupun senang, itu akan digantikan oleh Allah. Benar. Mungkin itu yang menjadi motivasi untuk saya pribadi, bahwasanya saya harus bisa ketika dalam keterpurukan saya berbagi. Itu benar sekali. Nah, kalau sudah sampai ke sana, lakukan. Ya, kita lagi sulit, lagi susah. Jaket satu-satunya jual. Handphone nih, udah nggak ada lagi. Laku 500.000 bagi 2 dengan teman. Ini buat makan kita buat. Udah nggak ada handphone juga dulu waktu lahir. Nggak telepon-teleponan kan sama susternya. Suster, udah mau keluar nih. Beres aja, selamat. Tapi kalau sudah masuk ke makom itu bagus deh, ya. Dan ingat ya, untuk menjadi ahli sodako itu butuh latihan. Seperti jago naik sepeda juga butuh latihan. Hanya bedanya kalau naik sepeda, ya keahliannya begitu aja. Tapi kalau untuk mujahadah mendekat ke Allah,
datang nanti liyazdadu imana ma'a imanihim. Dalilnya yang tadi walladzina jahadu, yang sungguh-sungguh ke Allah, Allah lebih sungguh-sungguh lagi. Nanti kita jadi semakin yakin. Nih, cerita tentang ketipu. Biasanya kalau kita ketipu, kita lebih sibuk mikirin yang nipu, ya kan? Bohong, enggak sesuai dengan janji, janji tinggal janji. Apa artinya? Terus kayak gitu, dan itu enggak ngepek, ya, karena dia enggak dengar. Harusnya kalau ketipu, tahu apa yang dilakukan? Tobat. Ya Allah, ampun. Dan pasti kita ketipu izin Allah. Kenapa pada saya nggak pernah nipu orang? Ya siapa tahu kita sudah menuhankan tabungan. Inilah tabungan inti. Tabungan inilah yang saya persiapkan untuk kehidupan anak-anak saya. Ini yang menjamin anak-anak saya bisa sekolah. Ini yang jaminan makan. Allah tahu ini udah musyrik nih. Dia lebih menuhankan tabungan daripada Allah. Dia lebih aman dengan udah dibikin ketipu aja. Les aja. Dan penipunya lari lagi nggak ketahuan. Kita jengkel juga tidak menyelesaikan masalah. Mending doakan aja penipunya supaya baik, supaya tobat, supaya mampu. Ada yang udah nipu dan dia nggak bisa mulangin sama sekali. Dah lah, kalau udah dia nggak berdaya mah beda lagi ya. Direlakan aja lah kalau hanya tertipu sekitar 5.000 ya. Bukan 5.000, 500 juta. Ya kalau dia udah nggak sanggup, udah nggak punya apa-apa, mau gimana lagi? Nanti ada yang lain. Dari mana aja gantinya. Ya, nggak harus kok. Dan selama ini juga uangnya kita nggak lihat, cuma catatan aja, ya kan? Halo, halo. Uang yang ditipu kan catatan aja ya Bu ya. Dulu nggak lihat, sekarang nggak lihat. Tapi di sini adanya nih. Nyelek. Nggak boleh cinta dunia kayak gitu. Boleh kita usut, boleh dilaporkan, tapi nggak boleh sampai di sini ya. Nggak boleh hanya karena perkara uang. Jadi jangan. Tetap harus cool. Jangan sampai berbuat zolim. Itu ada seseorang aparat yang ketipu. Akhirnya diambil tuh penipunya, dipukul. Nah sekarang aparatnya yang dikejar-kejar karena dia melakukan kezoliman. Makanya harus kembali ke Allah. Bisa nanti dari dia balik lagi atau dari jalan yang lain Allah mengembalikan. Terima kasih hadirin. Di luar ada air manfaat ini. Ini yang alkalin itu mudah-mudahan. Saya minumnya agak ini supaya agak kuat ya. Ini niru-niru air zam-zam. Hanya ini lewat mesin. Tapi dengan izin Allah, yang kanker, yang penyakit Allah kehendaki sembuh. Yang nyembuhin cuman Allah. Air cuman jalan. Karena change your water, change your life. Apa artinya? Dilarang merokok ya. Yang kedua, balita pun hafal Al-Quran. Ini ada buku baru. Yang tertua di sini 80 tahun yang hafal Quran. Saya dititipi oleh Bang Yan yang nyiapkan beberapa kamera risaling sapa ini ya. Sehingga acara ini bisa dilihat nanti di seluruh dunia tanpa iklan. Ada 50 buku ini. Mau gratis atau mau ganti uang cetak? Acungkan tangan yang mau gratis. Biasanya jadi lama dalam keduaafaannya itu. Kalau sanggup bayar ya. Karena nyetak ini pasti orang pakai modal. Ini bukan punya saya, tapi buku ini bagus. Memotivasi kita untuk bisa hafal Quran. Plus di belakangnya ada CD-nya lagi. Bagaimana menghafal Quran. Alhamdulillah karunia Allah, anak sudah 2 yang hafal Quran. Bahagia. Tinggal bapaknya ya. Bapaknya bagian memotivasi ya. Selalu banyak alasan. Rekan-rekan, bagi yang akan bersedekah, sedekahlah. Kita akan berdoa sesudah ini ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits ya dzal jalali wal ikram ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Duha yang maha menatap, berkahilah majlis ini ya Allah. Jadikan majlis ini penuh dengan ampunan-Mu ya Allah. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani ya Allah. Ampuni ya Allah sekotor apapun masa lalu kami, sekelam apapun ya Allah. Bersihkan tubuh ini ya Allah. Engkau tahu apa yang dilakukan tubuh ini. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni ya Allah siapapun yang pernah mendekati zina ataupun tergelincir berbuat nista. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Karuniakan husnul khotimah. Lindungi dari bala wal fitnah. Wahai Allah yang maha mendengar, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau maha dekat, Engkau maha menatap, Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau yang janji akan mengabulkan.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Hadirin doalah masing-masing. Allah Maha dekat, Allah Maha baik. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doalah hadirin. Mudah-mudahan saat inilah saat datangnya pertolongan. Amin. Doalah saudaraku, jangan ragu. Bukankah selama ini Allah tidak pernah mengecewakan? Amin. Doakan orang tua, guru-guru kita. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Doalah saudaraku, pasti didengar oleh Allah. Ya Hayyu ya Allah, kabulkan ya Rabb. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah. Bukakan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah. Sembuhkan saudara kita, ya, saudara kami yang sedang sakit, ya Allah. Ya Syafi wa anta syafi la sifat illa sifat. Sifat la yugadiru saqam. Wahai Agoni, bukakan pintu rezeki yang halal barokah. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Sebelum akhir ayat, jadikan haji hajah mabrur mabrur. Ya Allah, golongkan kami menjadi keluarga Al-Quranmu ya Allah. Karuniakan kepada kami keluarga yang hafizah. Lindungi kami dari bala wal musibah. Wahai Allah, karuniakan kepada kami istiqomah sampai akhir ayat husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Ya alhamdulillah. Allah pasti mendengarkan semuanya. Mudah-mudahan pertemuan ini merupakan karunia agar kita bisa berkumpul di surganya kelak. Terima kasih saudaraku sekalian atas doa untuk Pak Firman, juga Ibu Siti tadi. Mudah-mudahan semuanya menjadi kebaikan. Doa akhir majlis, subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jamaah kajian tauhid yang dirahmati Allah, diinformasi